Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hariri Oye. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Kita pada hari ini akan diskusi tentang bagaimana membuat judul. Ya, teman-teman. Jadi, eh, sesi kali ini izinkan saya ingin mendiskusikan terkait bagaimana merumuskan judul dari naskah publikasi yang baik. Judul publikasi bukan sekedar nama topik semata, tapi representasi singkat dari fokus, metode, konteks, dan kontribusi utama dari sebuah naskah publikasi atau naskah penelitian yang dipublikasikan. Jadi fokus, metode, konteks, kontribusi itu harus terrepresentasi dari sebuah kalimat judul. Mengapa judul ini penting? Judul menjadi penting karena dari judul seorang editor, reviewer, dan pembaca itu bisa memberikan penilaian secara singkat atau di awal. Jadi judul yang baik akan membantu naskah lebih mudah ditemukan, dipahami, dan dinilai relevansinya dari awal. Sehingga lebih mudah ditemukan, lebih mudah dipahami, dan dinilai relevan sejak awal. Judul yang baik itu harus spesifik, informatif, ringkas, ilmiah, dan sesuai dengan isinya. Baik itu penelitian atau bukan. Tidak boleh terlalu umum dan jangan overclaim, mengklaim terlalu berlebih. Yang mesti ada dalam sebuah judul adalah variabel atau fenomena utama yang dibahas, tujuan penelitiannya, populasi atau konteks penelitiannya, dan desain penelitian yang diperlukan. Karena judul ideal itu memuat variabel atau fenomena utama, tujuan penelitian, populasi atau konteks penelitian atau desain penelitian apabila diperlukan. Menggabungkan keempat unsur ini akan membuat judul lebih jelas, terarah, dan informatif. Ini adalah contoh judul yang lemah. Komunikasi dalam pelayanan radiologi. Ini judul terlalu umum, tidak menunjukkan variabel atau fokus utama, tidak menyebutkan populasinya di mana atau konteksnya apa, dan tidak menggambarkan tujuan atau kontribusi penelitian. Nah, sebaiknya judul itu seperti ini. Pengembangan model komunikasi hasil radiologi berpusat pada pasien untuk meningkatkan pemahaman dan continuity of care. Jadi dia spesifik, jelas konteksnya, sasarannya juga jelas, tujuannya juga kelihatan. Mengapa judul yang kuat lebih baik? Karena dia memuat model. Jelas konteksnya, sasarannya pun jelas, tujuannya jelas. Nah, yang perlu dihindari dari membuat judul adalah jangan sampai terlalu umum, panjang, singkatan, dan kata promosi yang klaim berlebih. Sebaiknya judul itu spesifik, fokus, ringkas, dan jelas. Gunakan istilah lengkap, netral. Hindari kata-kata promotif yang over, terbaik, sangat efektif, revolusioner, ingat, judul yang baik bersifat informatif, spesifik, ringkas, dan ilmiah, dan sesuai dengan penelitian. Karena judul adalah representasi singkat dari fokus, metode, konteks, dan kontribusi utama dari sebuah penelitian. Saya membuat sebuah framework dalam membuat judul, saya sebut dengan top score. Top score itu singkatan dari P-nya target, O-nya objek, P-nya presisi. Jadi targetnya tepat sasaran, mengarah pada tujuan dan maksud penelitian, objeknya atau variabel penelitiannya jelas, akurat dan presisi, akurat, ringkas, dan skor adalah signifikan kontribusi optimized for CEO, research method, dan easy to discover. Signifikan menunjukkan pentingnya penelitian dan manfaat, memberikan nilai tambah untuk kontribusinya, SEO-nya supaya mudah dicari, mudah ditemukan, metodenya tergambar, R-nya, E-nya adalah easy to discover, mudah ditemukan pada mesin-mesin pencari. Target, objek, presisi, sama dengan skor tinggi. Nah, bagaimana membuatnya? Berikut saya akan demokan.
bagaimana kita membuat sebuah judul yang SEO. Nah, jadi tadi SEO itu apa? Ini saya demokan lagi. Jadi judul yang baik itu frameworknya tadi kita sepakat adalah SEO. Apa itu SEO? SEO adalah apa itu top score? Top score adalah targeted, objektif, presisi, signifikan, contribution, optimize for SEO, research method, dan easy to discover. Ya, dengan framework ini maka harapannya kita akan mudah kita diingat, baik atau gampang dicari dan memiliki sebuah nilai. Nah, bagaimana membuat judul? Judul itu kalau teman-teman sudah punya naskah, itu bisa diambil dari sebuah apa namanya artikel. Saya punya artikel ini, ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah menulis sebuah naskah, di sini ada sebuah artikel. Nah, artikel itu kadang di atasnya ada abstrak. Lambat sekali komputer saya. Oke, jadi abstraknya yang di copy ini, ya. Kemudian kita ini adalah abstrak, ya. Kita paste abstraknya, kita generate. Jadi biarkan ChatGPT membuat sebuah lihat kalimat. Rekomendasinya terakhir dia memilihkan generation cohort and work style values, perceived stress, bla bla bla, Indonesia Hospital cross sectional. Nah, ini poinnya 9,9 dari 10. Jadi alasannya mewakili sebuah variabel, tidak mengklaim hubungan kausal, understand sebagainya. Nah, ini yang membuat judul yang sesuai dengan framework top score. Nah, selain dari abstrak, bisa juga judul itu dibuat dengan dari naskah seluruhannya. Ya, biarkan, jadi kita gunakan ChatGPT untuk membacanya. Abstraknya kita hapuskan. Tadi kan kita mau membuat dari keseluruhan naskah. Ya, oke, mana dia? Oke, naskah. Oke, naskahnya ini dari introduction sampai konklusinya kita buat, kita kopikan datanya. Nah, sampai sini ya. Oke, kita pastekan di sini. Nah, karena dia itu naskah dari oke. Jadi kita bisa dari abstrak, ya, bisa dari abstraknya saja, bisa juga dari isinya. Isinya kita lampirkan. Nah, nanti dapatlah saran judul. Nah, inilah judul yang bagus. Nah, dia bilang dia paling direkomendasikan, lebih kuat, menonjol workforce-nya. Nah, ini saran-saran yang bisa kita ambil. Nanti dia akan mendapatkan yang paling dia rekomendasikan. Lihat sama nggak? Sama kan? Hampir mirip. Jadi ini adalah nilai yang sangat ChatGPT yang ini kaidah top score. Ya. Jadi top score ini supaya apa? Supaya judulnya menarik, mewakili dari naskahnya dan mudah dicari di search engine optimizer atau database. Baik, teman-teman.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada sharing-sharing berikutnya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.